Kalian sedang gagal bayar di aplikasi Shopee, lalu DC-nya menelpon di luar kontak darurat. Nah, bagaimana sih solusinya? Apakah bisa dihentikan? Dan bagaimana cara kita menghadapinya? Simak video ini sampai habis supaya kamu paham dan tahu bagaimana cara menghadapi saat DC Shopee menagih di luar kontak darurat. Teman-teman, mungkin kita paham ya, dan kita tahu kalau DC Shopee itu udah jadi lumrah banget nih. DC Shopee sekarang menagih di luar kontak darurat. Mau Shopee pinjam atau Shopee Paylater itu sama aja. Sebenarnya aplikasi Shopee itu kan aplikasi yang legal OJK. Legal OJK itu dalam arti aplikasinya itu harus tunduk sama peraturan OJK atau tunduk sama aturan yang berlaku. Fungsi kontak darurat itu hanya dipakai saat kita benar-benar nggak bisa dihubungi sama sekali. Mungkin emergensi, mungkin nomor kalian hilang, handphone kalian hilang. Nah, inilah fungsi utama di mana kontak darurat itu saat pertama kali kalian didaftarkan di aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee pinjam sama Shopee Paylater ini jadi aplikasi yang lumayan banyak dipakai orang nih sekarang. Dan ini jadi aplikasi yang sangat populer banget nih. Nah, tapi ini banyak menimbulkan keresahan saat kalian sedang gagal bayar. Yang dimana saat kalian gagal bayar, kalian itu ditagih di luar kontak darurat, dipermalukan. Walaupun tidak menyebutkan nama aplikasi dari mana, tapi biasanya kalian itu akan ditagih di luar kontak darurat. Nah, tidak heran ya banyak orang yang mengeluh, Shopee ini gimana bang caranya bang? Biar DC-DC-nya saat kita sedang gagal bayar, tidak meneror di luar kontak darurat. Kita susah ya untuk ngasih tahu DC-nya untuk stop, untuk jangan menagih di luar kontak darurat. Tapi saya ada solusi buat kalian. Bagaimana saat kalian sedang menghadapi teror-teror pinjol dari aplikasi Shopee pinjam atau Shopee Paylater yang kena sebaran data. Saya sebut ini adalah sebaran data ya, yang dimana kalian itu yang ditagih di luar kontak darurat, yang harusnya tidak boleh gitu. Orang tiba-tiba tahu hutang kita. Terus akhirnya orang-orang pada nagih-nagih kita, ya di kontak-kontak kita tuh. Dan gak heran juga, DC Shopee juga mengancam. Kalau misalnya tidak bayar nih, kalian juga akan ditagih di luar kontak darurat, dipermalukan. DC Shopee aja udah mengatakan seperti itu. Tapi balik lagi, ini Shopee melanggar aturan. OJK diam aja. Nah, yang jadi masalah bagaimana bang kita menyikapinya? Begini, kalau misalnya kalian diteror sama DC-DC pinjol Shopee, Paylater, atau Shopee pinjam, laporin balik aja. Sekarang screenshot chattingnya atau teleponnya itu direkam, laporin ke OJK. Walaupun itu tidak didengar sama OJK atau gimana laporan kamu seperti apa, minimal kalian itu sudah melakukan hal yang benar di hidup kalian. Saat kita ditekan sama orang lain, dipermalukan orang lain, ya udah beranikan diri untuk melaporkannya. Mau ke polisi silakan. Dan minimal juga kita tuh punya bukti. Kalau ada apa-apa ya itu udah tinggal ada bukti ini. Mau bukti itu melalui chatting atau melalui rekaman telepon yang mengatakan kalau kalian tuh akan disebar datanya. Terus yang selanjutnya, saat solusi bagaimana kalian sudah disebar data nih, atau nggak pingin kalian disebar data, yaitu kalian itu minimal sudah berkomunikasi sama kontak-kontak darurat. Kalau misalnya sudah di luar kontak darurat, kita tinggal komunikasi aja sama kontak-kontak yang kena sebaran data, kita komunikasikan aja. Kalau memang kita sedang punya masalah sama hutang, lebih baik jujur lah. Lebih baik jujur kita ngasih tahu kalau memang kita emang sedang punya masalah sama pinjaman online. Dan beberapa orang juga mungkin paham dengan kondisi kita seperti apa, akhirnya mereka juga mengerti gitu. Nah, ketakutan rasa malu, ya itu yang harus kalian lawan. Mau nggak mau itu resikonya, ya. Dan DC ini emang sengaja mengambil titik lemah kalian itu rasa malu. Rasa malu kalian untuk mempermalukan kalian di kontak-kontak sebaran data itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bang, apakah seluruh kontak? Enggak, random aja. Biasanya emang hanya orang beberapa aja yang disebarin. Ya, itu mungkin dari log panggilannya atau dari orang yang sering kalian isi pulsa. Kok bisa ya Shopee melakukan seperti itu? Ya, mau gimana lagi? Itu mungkin udah cara ampuh, udah cara paling bagus lah menurut mereka. Kalau kita komplain nih ke Shopee-nya akan bilang, ya itu pihak ketiga, dan pihak internal dari Shopee-nya pun lepas tangan. Atau ya udah mana buktinya. Pokoknya kacau lah gitu. Nah, yang terakhir nih buat kalian, kalau emang kena sebaran data seperti ini dari Shopee yang di luar kontak darurat, siap-siapin mental aja. Siap-siapin komunikasi aja. Yang terakhir, yang paling penting itu sebenarnya mental kalian saat menghadapi resiko gagal bayar. Yang pertama ya kalian boleh laporin lah ke OJK atau ke polisi atau gimana pun. Yang penting kalian sudah menyimpan bukti-buktinya kalau kalian emang kena sebaran data.
Terus yang kedua itu kalian harus komunikasiin aja sama orang-orang yang kena sebaran data, yang DC-nya itu menagih di luar kontak-kontak darurat. Komunikasiin aja, diobrolin aja. Dan yang paling penting kalian jujur. Nah, yang ketiga, terima aja kenyataannya. Kalau emang kalian kena sebaran data. Mau gimana lagi, kita nggak akan bisa bilang DC pinjol itu untuk stop. Ya, yang paling penting saat kalian sedang menghadapi resiko gagal bayar di Shopee pinjam atau Shopee Paylater, kuatin mental. Nggak apa-apa gagal bayar sekarang, suatu saat kalian ada uang, bayar. Jangan pasangkan diri kalian untuk gali lubang tutup lubang. Itu malah bikin kondisi kalian itu makin terpuruk, makin bingung. Nanti nggak bakal bisa nutup lubang satu, malah gali lubang yang kedua. Begitupun seterusnya. Oke, itu saja teman-teman ya video kali ini. Semoga kalian bisa lepas dari permasalahan gagal bayar di Shopee pinjam atau Shopee Paylater yang dimana desanya menagih di luar kontak darurat. Semoga video ini memberikan semangat buat kalian. Tulis di kolom komentar kalau kalian emang ada pertanyaan, sebisa mungkin saya jawab. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.